Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ikhwani rahimakumullah. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى فقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Maghfirah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah. Karena syukur sebagai dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tindakan sudah sewajarnya lah selalu kita haturkan kepada Allah, mengingat nikmat Allah yang juga selalu mengalir untuk kita dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, bahkan dari tahun ke tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya di siang ini kita sudah sepantasnya menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah, karena pada siang ini kita masih sempat melangkahkan kaki dengan ringan, meniatkan untuk memenuhi kewajiban kita, memenuhi panggilan Allah, melangkahkan kaki menuju masjid ini. Yang ini merupakan tanda bahwa masih ada nikmat terbesar yang dikaruniakan Allah kepada kita, yakni nikmat iman dan Islam yang masih bersemayam di dada kita masing-masing. Marilah kita pelihara, marilah kita tingkatkan, marilah kita wujudkan iman dan Islam tadi, sehingga mewujudkan nikmat yang paling besar yang akan mengantarkan kita hidup sejahtera fid dunya wal akhirah, yakni mewujudkan iman dan Islam kita meningkat hingga ke derajat takwa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pada hari-hari akhir ini kita disibukkan oleh pembicaraan, oleh diskusi, oleh tontonan tentang kepemimpinan. Bahwa kepemimpinan itu adalah suatu hak bagi kita kalau kita melihatnya dalam khasanah kemasyarakatan. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya pemimpin itu adalah kewajiban kalau kita melihatnya dari sisi individu atau perorangan. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Bahwa kalian semua itu adalah pemimpin. Pribadi-pribadi, individu-individu, kalian semua itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat atas apa yang dipimpinnya. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bahwa menjadi pemimpin itu bukan sekedar hak, tetapi kalau kita tinjau dari sisi individu itu adalah kewajiban. Oleh karena itu marilah kita sejenak melupakan isu, diskusi, dan segala tontonan tentang kepemimpinan dari sisi kemasyarakatan. Marilah kita fokuskan kita untuk menilai
diri kita masing-masing, apakah sudah menjadi pemimpin seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa kita hidup di dunia ini merupakan amanah yang disampaikan oleh Allah untuk kita, yaitu bahwa kita diciptakan di dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah. Jadi dengan tugas beribadah tadi, maka sebagai pemimpin kita harus memimpin diri kita masing-masing untuk melaksanakan kewajiban beribadah tersebut dengan sebaik-baiknya. Salah satu ciri pemimpin yang baik, marilah kita lihat dari individu kita masing-masing, yaitu pemimpin yang amanah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Yang arti terjemahannya, sungguh Allah menyuruhmu menerimakan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menerapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menerapkannya dengan adil. Sungguh Allah adalah sebaik-baik pemberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari ayat tersebut, sebagai pemimpin, maka yang pertama kita lihat, kita perhatikan dan kita pegang adalah amanah. Bahwa kita sebagai pemimpin di muka bumi ini adalah amanah dari Allah. Maka kita harus memeliharanya, dan kita harus, kalau perlu, untuk mendelegasikan atau menerimakan ke orang lain, maka berikanlah pula kepada orang yang memegang amanah. Di antaranya adalah orang yang selalu menerapkan hukum dengan adil. Jadi yang pertama adalah kita menjadi pemimpin untuk memimpin diri kita sendiri. Yang digunakan pertama adalah akal. Akal yang berdasar pada qalbu yang dipenuhi dengan iman dan Islam dan berdasarkan pada wahyu Allah, maka dengan akal kita akan memimpin langkah kita supaya tidak tersesat pada arah yang salah, memimpin tangan kita supaya tidak menandatangani tempat-tempat yang tidak seharusnya, memimpin mata kita untuk tidak melihat apa-apa yang diharamkan untuk dilihat, dan seterusnya. Yang kedua, di sini setelah akal barulah rasa. Jadi jangan dibalik di sini. Banyak sekali yang kita menggunakan dalam menerapkan keadilan itu menggunakan rasa. Rasa suka, rasa tidak suka, rasa benci, rasa cinta. Janganlah itu mendominasi perilaku kita sebelum kita menggunakan akal. Jadi janganlah menerapkan keadilan karena dasar suka atau tidak suka, sehingga pada suatu saat secara pribadi ini, sebagai contoh, kita tidak adil terhadap diri kita sendiri karena menuruti rasa suka. Kalau menuruti rasa suka, kadang kita bisa salah, tidak berbuat adil. Sebagai contoh misalnya, kita terlalu sayang dengan lidah. Lidah kita sangat-sangat suka dengan rasa, khususnya rasa manis. Maka kita bisa saja kita terjumus kalau menuruti rasa tersebut, sehingga kita melupakan bagian tubuh kita yang tidak suka dengan rasa manis, sehingga akhirnya kita bisa salah menilai, bahkan
sekarang ini yang paling banyak di Indonesia terjadi, yaitu orang yang menderita diabetes, khususnya diabetes mellitus. Mereka mengatakan bahwa rizki Allah itu tidak baik, yaitu makanan-makanan manis, makanan-makanan yang banyak karbohidrat, itu dikatakan itu makanan yang tidak baik. Itu termasuk mencela nikmat Allah. Padahal itu adalah yang tidak baik itu bukan makanannya, tapi cara kita makan. Apa yang salah? Yaitu cara kita makan tidak adil, karena kita hanya menuruti rasa. Demikian juga pada konteks yang lebih luas, kalau kita menjadi pemimpin tingkat keluarga misalnya, maka kita tidak boleh mendahulukan rasa sebelum akal. Karena bisa saja kita sangat menyayangi seorang anak dan mengabaikan anak yang lain karena beberapa hal yang hanya dengan pertimbangan rasa. Demikian juga di tingkat-tingkat yang lebih tinggi, tingkat RT, RW, provinsi, bahkan di tingkat negara. Janganlah kita menuruti rasa, khususnya rasa benci, rasa suka, rasa tidak suka, rasa cinta, dan seterusnya untuk memutuskan sesuatu perkara. Yang pertama itulah amanah, yaitu bertindak adil. Yang kedua, sebagai pemimpin kita tidak boleh memilih. Tidak boleh memilih saya harus menjadi pemimpin ini, pemimpin itu, dan seterusnya. Suatu ketika sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Musa, pernah mengajak dua orang temannya. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Abu Musa mengajak dua orang temannya menghadap Rasulullah SAW, dan di hadapan Rasulullah dia meminta atau memilih untuk memilih suatu jabatan agar Rasulullah memberikan kepadanya. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Inna la nuwalli hadza man sa'alahu wala man harasa alaih. Sudah sangat masyhur hadis ini bahwa Rasulullah menjawab dengan tegas bahwa sungguh kita tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang meminta, dan sungguh tidak akan memberikan pula kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis singkat ini jelas bahwa kita tidak bisa memilih-milih, seperti halnya yang disampaikan di bagian adil tadi, bahwa keadilan itu harus kita terapkan tanpa harus memilih. Karena tugas kewajiban kita sebagai pemimpin pribadi adalah kewajiban, bukan pilihan, bukan hak. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Kadangkala manusia itu dengan rasanya mencintai sesuatu dengan amat sangat, dengan segala kemampuannya dicurahkan untuk mendapatkan hal yang dicintainya. Padahal itu sesungguhnya tidak baik baginya. Sebaliknya juga manusia kadangkala akan sangat benci pada sesuatu, padahal sesuatu yang dibenci itu sesungguhnya adalah baik baginya. Allah Maha Tahu, Allah mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa sekali lagi pilihan untuk menjadi pemimpin, khususnya pemimpin pribadi, adalah berurut dari akal baru ke rasa. Jadi perasaan tidak boleh mendominasi akal supaya kita bisa bertindak amanah.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ciri yang amanah, yaitu memegang teguh agama dan menjalankan perintah-perintah agama dengan sepenuh kekuatan yang dimilikinya. Rasulullah SAW pernah menggambarkan 1400 tahun yang lalu bahwa akan terjadi di suatu masa, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal-qabid 'alal jamr, bahwa akan datang suatu masa di mana orang yang teguh memegang agamanya seperti halnya memegang bara api di tangannya. Gambaran Rasulullah itu mungkin sudah bisa kita rasakan saat-saat ini, di mana orang yang menjalankan agamanya dengan baik mendapat tudingan yang negatif. Dikatakanlah dia terlalu fundamentalis, ada juga yang dikatakannya dia sangat ekstremis, ada pula yang memegang teguh agamanya dikatakannya pada saat ini yang sangat terkenal, yaitu dalam berpolitik, padahal ingin berpolitik berdasarkan agama, tapi malah dituduhkannya sebagai politik identitas. Kita harus mengesampingkan itu semua sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi walaupun memegang agama dengan teguh itu seperti halnya memegang bara api, tapi jangan sekali-sekali bara api di tanganmu engkau lepaskan. Karena sesungguhnya bara api itu adalah yang akan menolongmu kelak, bahkan mulai saat ini hingga di akhir zaman dan di zaman akhirat. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وانصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.